Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNES, jumpa lagi dengan saya Didi Pramono di podcast UNES. Pada podcast kali ini saya masih akan membicarakan terkait dengan inovasi yang dihasilkan oleh Civitas Akademika UNES. Ya, karena memang kita sebagai kampus berwawasan konservasi dan bereputasi internasional, memang harus selalu bisa menyajikan inovasi-inovasi untuk mengatasi tantangan zaman saat ini. Ya, nah salah satu inovasi itu ya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, apa itu inovasi yang dihasilkan kali ini? Ya, namanya ya, kalau menurut si pembuat ini namanya adalah robot Rocu. Ya, lucu ya namanya ya, robot Rocu. Seperti apa itu? Kita lihat di tayangan video berikut ini. Rocu atau robot COVID UNES merupakan inovasi robot yang dibuat oleh mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang. Inovasi ini dilakukan untuk membantu tenaga medis dalam menangani pasien yang terpapar COVID-19 sehingga pasien dan perawat tidak melakukan kontak secara langsung. Pada Rocu juga terdapat lampu ultraviolet pada sisi kanan dan kiri yang berfungsi untuk mensterilisasikan robot secara mandiri dengan adanya virus dan bakteri di sekitarnya. Rocu memiliki tinggi 1,5 meter serta dilengkapi dengan 3 rak susun yang berfungsi untuk menaruh makanan, minuman, serta obat-obatan yang diperlukan pasien. Rocu ini dilengkapi dengan teknologi early warning pada keempat sisinya, dengan menggunakan sensor ultrasonik yang berfungsi untuk memberikan warning apabila robot terhalang benda. Kemudian, remote control akan menampilkan tulisan "Awas bahaya". Robot ini juga memiliki sensor suhu dan detak jantung yang digunakan untuk mendeteksi suhu dan detak jantung pasien dengan cara menyentuh sensor tersebut, yang hasilnya dapat dimonitori oleh perawat. Pada Rocu juga terdapat alat komunikasi berupa kamera dan mikrofon yang dapat digunakan untuk berkomunikasi antara pasien dan dokter atau pasien dan perawat. Halo Dik. Ya. Iya, terima kasih. Oke. Inovasi Rocu didesain dan dibuat oleh tim robot jurusan Teknik Elektro yang dibimbing oleh Ketua Jurusan Teknik Elektro, Insinyur Ulfah Mediati Arif MT IPM untuk mengembangkan terwujudnya robot ini. Ya, itu tadi Sobat UNES, robot Rocu. Ya, sekarang kita akan dalami ya tentang Rocu ini dengan si pembuatnya. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bu Ulfa dan juga Mas Andika. Betul ya Mas Andika ya. Oke, Sugeng Rawuh di podcast UNES. Barangkali bisa disapa dulu ini Sobat UNES. Silakan dari Ibu dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat jumpa lagi sama saya Ulfa Mediati Arif, Ketua Jurusan Teknik Elektro. Oke, terima kasih. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa dengan saya Andika Enggal Ramadan dari Prodi S1 Teknik Elektro UNES. Ya, oke. Jadi ini Bu dosen dan mahasiswanya gitu, dari Teknik Elektro. Ya, kalau dengan Bu Ulfa sudah pernah ya kita ya berbincang di podcast UNES ini. Nah, sekarang gantian nih ngajaknya yang lebih muda kayaknya nih, Mas Andika ya. Ya, oke. Kita akan bincang-bincang tentang Rocu ini. Namanya lucu ini. Ya, lucu dan unyu. Apa ini kepanjangannya ini robot Rocu ini? Jadi setelah saya bincang-bincangkan dengan tim pembuat Rocu ini, kita putuskan membuat Rocu karena saya pikir-pikir bentuknya lucu gitu Pak. Jadi
selain bentuknya lucu juga kita berikan stiker perawat perempuan yang dalam bentuk animasi, jadi terlihat seperti lucu dan unyu begitu jadinya kesannya. Ya, jadi pasien nggak takut kalau didatangi robot ya. Iya. Wah, Tapi intinya memang robot ini fungsinya untuk membantu para perawat maupun pasien dalam kondisi COVID ini ya. Sehingga awalnya memang kita Roju itu robot COVID juga. Tapi di riset sama mahasiswa ini jadi dikembangkan namanya dengan pengertian yang lebih menarik ya itu. Iya, oke. Lah kalau sudah ada robot ini nanti perawatnya ngapain ini? Perawatnya itu kan karena dalam kondisi COVID ini kan dilarang atau disarankan maksimal tidak untuk bersentuhan langsung sama perawat. Makanya di situ kita nanti yang diharapkan ke depan itu perawat juga kita ajarkan bagaimana mengoperasikan robot ini. Jadi perawat masih tetap bekerja, tapi bekerjanya dengan dibantu adanya robot Roju ini. Ya, berarti bisa untuk meminimalisir angka kematian di tenaga medis ya. Betul, iya. Karena meminimalisir interaksi juga antara tenaga medis dengan pasien. Ya. Oke, menarik sekali ini. Kita dalami lagi Sobat UNES ya. Gimana nih cara bikinnya ini Roju ini seperti apa ini? Oke, untuk cara bikinnya tentunya pertama kita desain dulu, Pak. Sebelumnya kita desain alatnya. Tapi sebelum desain kita juga harus lihat jurnal-jurnalnya yang terkait dengan pembuatan robot wireless ini yang bisa dikontrol jarak jauh. Setelah kita desain, kita cetak, kita carikan alat-alat dan bahan yang berkualitas tentunya. Setelah itu kita buat, lalu kita program, kita uji, dan kita analisis evaluasi dari kerja dari robot ini. Ya, komponennya apa aja itu Mas? Kalau komponennya di dalam Roju ini, kalau untuk kontrolnya kita menggunakan microcontroller berjenis Arduino Mega 2560. Lalu untuk sensornya itu sensor jarak kita menggunakan sensor ultrasonik. Terus kita juga menggunakan UV atau ultraviolet. Jadi kalau misalnya nanti setelah melakukan interaksi dengan perawat, robot itu bisa mensterilkan dirinya sendiri. Jadi tanpa harus kita mendekat, itu sudah mensterilkan pakai UV. Selain itu kita juga ada sensor kamera juga untuk mengetahui jarak atau pandangan dari interaksi antara perawat dan pasien. Untuk mengkonstruksi robot ini berapa persen ini kalau yang dari impor Bu? Komponen-komponen ini kalau di persentase kita? Kalau kita dari segi komponen di Indonesia kan pada umumnya impor ya. kita impor, tapi kita lihat bahwa untuk mendesain itu ya tentunya perlu skill dari mahasiswa dan dosen yang untuk mewujudkan robot Roju ini ya. Tadi saya sudah sampaikan sama Mas Andika bahwa tujuannya adalah bagaimana membantu perawat maupun tenaga kesehatan ya. Jadi bagaimana dia tidak berinteraksi. Nah, itu yang kita inovasi terus ya. Sampai saat ini pun beberapa robot-robot ini berkembang terus ya. Dari UNES mungkin kita mewujudkan dengan model robot Roju ini. Roju ini ya. Nah, rinciannya nih, kalau dari Roju ini, apa saja sih yang bisa dia lakukan ini untuk menggantikan? Tadi pertama ya, dia bisa mengantarkan obat ya. Kemudian dia bisa mengukur suhu dari pasien dan bisa mengukur detak jantung pasien. Kemudian pasien itu bisa berkomunikasi dengan tenaga medis baik itu dokter maupun perawat ya, sehingga dia tidak berinteraksi langsung. Jadi robot itu akan berjalan sendiri menuju ke ruang-ruang yang akan dituju ya, dan nanti akan kembali sendiri. Dan itu akan disterilisasi oleh robot itu sendiri yang tadi disampaikan Mas Andika, itu menggunakan ultraviolet itu tadi ya. Ya memang menarik kalau tadi kita lihat di tayangan video ya, ada layar besar di situ ya. Itu memang untuk interaksi dengan ya berarti juga membutuhkan koneksi internet tentunya ya. Koneksi internet kita tidak membutuhkan Mas, karena di situ kita pakai cuma numpang wifi tapi tidak perlu ada jaringan internet. Jadi pakainya wifi.
ada jaringan wifi-nya tapi tidak perlu menggunakan koneksi internet. Ya. Dan robot ini digerakkan baterai. Tentunya pakai baterai karena kalau pakai colokan listrik kan sangat tidak efektif, nanti kabelnya sangat panjang sekali. Iya betul. Zaman sekarang ya harus sudah seperti itu portable. ya. Namanya portable kalau biar lebih fleksibel begitu ya, bisa fleksibel, menjangkau ke mana-mana gitu kan ya. Karena ruang isolasi itu kan ya butuh banyak tentunya, satu kamar pastinya. Jadi dilengkapi kamera, Ya. dan bisa berkomunikasi interaksi langsung dengan pasien dan dokter. Ya. Ya. Tentu untuk mengoperasionalkan ini perawat juga harus diajari begitu ya. Iya. Betul. Tapi nggak susah ya. Nggak susah ya, kayak main robot mobil-mobilan aja gitu ya. Betul. Pakai remote berarti modelnya atau di komputer? Pakai remote. Pakai remote control ya. joystick. Kalau kita pernah bermain waktu kecil PlayStation tuh kita bikin remote-nya seperti itu biar lebih mudah perawat untuk mengendalikannya. Ya, kalau perawatnya ini sudah gamer sejati ya, saya pikir tidak begitu susah ya untuk mengoperasionalkan Rocu ini, robot yang lucu. Nah, Rocu ini kalau kemudian dipasarkan di harga berapa ini? Kalau untuk produksi Rocu kemarin itu kita habisnya sekitar 50-an itu Pak. Itu kan karena kita riset, masih dalam bentuk riset. Mungkin ada beberapa part juga yang harus diperbaiki lagi. Tadi kalau misalnya kita sudah benar-benar sudah fix, itu kita biaya bisa ditekan sampai sekitar 30 juta itu masih mampu. 30 juta ya, bisa dioperasionalkan cukup oleh satu orang ya, lebih efektif saya pikir ya. Iya. Dari segi keamanan ya. Jelas bisa meminimalisir itu tadi ya saya katakan ya, meminimalisir tenaga medis yang juga terdampak COVID ini ya. Ya karena kalau dari angkanya sudah mencapai ratusan itu ya tenaga medis yang juga terinfeksi COVID. Nah, targetnya nih dari Rocu ini, ya. Kalau untuk targetnya pasarnya, ke depan itu tentunya Rocu ini nanti kalau bisa untuk dipasarkan ke rumah sakit yang pertama itu untuk penanganan COVID, Pak. Jadi di situ kita memikirkan bagaimana kita bisa masukkan Rocu tersebut dalam rumah sakit supaya bisa membantu dokter dan perawat dalam mengatasi pasien yang terpapar COVID ini. Ya. Oke. Nah, kalau menurut developernya nih, seberapa efektif sih Rocu ini dibandingkan mungkin robot-robot lain yang juga hampir serupa begitu? Ya kalau dilihat dari efektifnya, maksudnya ya tadi itu kontak langsung dengan pasien itu kan merupakan salah satu inovasi ya untuk efektivitas dalam perawatan pasien gitu ya. Terus kalau produk kita ya lihat sekarang ini kan kita belum tahu ya sejauh mana perkembangan untuk robot untuk seperti yang kita desain ini untuk pasien-pasien COVID. Jadi belum ada ini ya Mas, harga maupun desain yang spesifik seperti itu. Jadi kita belum bisa bandingkan. Oke. Siap. Terus mungkin itu Pak, kalau menurut efektif kan mungkin kalau secara desain kita belum ada armnya, lengannya, tapi secara fungsional itu kita buat sebagaimana maksimal fungsional, jadi sama. Ya, kalau kita lihat di film-film anime robot-robot yang penggerak itu mungkin kalau secara desain belum seperti benar-benar seperti humanoid gitu ya, tapi kalau secara fungsional itu sama. Dia bisa bekerja seperti itu, dia bisa mengantarkan barang, dia juga bisa berkomunikasi dengan yang mengontrol robot tersebut atau perawat. Oke. Terima kasih. Mantap ini ya. Nah, kalau ada sobat UNES yang tertarik nih mau beli, mau ikut belajar dan sebagainya, bisa menghubungi ke siapa atau perlu datang kemana? Ya sama ya. Kami kemarin juga mempromosikan kita punya robot terbang. Sekarang kita Rocu di teknik elektro, pengembangan inovasi dari mahasiswa ini bisa dikontak langsung untuk mau berkomunikasi dengan kami tentang hal itu di website kita Elektro UNES ICID,
kemudian ada kontak jurusan yaitu 850024 ya, 024 850 8104 ya, ataupun ke Mas Andika ya. Mas Andika ada di Laboratorium Teknik Elektro di E6 dan E8 ya. Di situ kalau mau belajar atau mau menanyakan secara langsung ya, atau mau memesan memesan dengan apa namanya kapasitas yang sama ya, itu bisa silahkan, atau mau merencanakan robot-robot untuk kesehatan, silahkan. Ya, oke. Terima kasih, mantap sekali informasinya, sudah sangat lengkap sekali tentang Roju ini. Sebelum saya akhiri, Mas sama Ibu, barangkali ada pesan-pesan yang perlu disampaikan ke Sobat UNES. Iya, Mas Andika, untuk semangatkan mahasiswa. Bagi Sobat UNES atau mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jangan takut untuk berinovasi ya. Jadi kalau misal ada ide tentang teknologi terus masih kebingungan, silahkan datang aja ke Laboratorium Robotika Teknik Elektro UNES. Kita di sana bisa belajar bareng, kita bisa sharing untuk kedepannya biar bisa lebih maju lagi. UNES ini bisa untuk lomba-lomba juga, kalau misal kita nanti juara kan juga menambah reputasi nama UNES juga. Ya, betul. Oke, mantap sekali. Malah jadi seperti film startup ya. Ya gitu, bisa bikin startup versi UNES juga ya. Oke, terima kasih Bu Ulfa dan Mas Andika sudah hadir di podcast UNES ini. Dan untuk Sobat UNES, tadi ya sudah diinformasikan bagaimana untuk mengakses informasi. Kalau kalian juga mau belajar, silahkan, tadi sudah diinformasikan juga. Terima kasih, terus ikuti podcast UNES untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi. Jangan lupa like, share, dan komen podcast UNES. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.